Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Putri Aryan, NPF 2206591313. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan pertama saya dengan yang diajarkan oleh Pak Dai. Jadi, pada pertemuan pertama ini kami belajar hal mendasar pertama yaitu conscious thinking. Jadi conscious thinking ini merupakan kesadaran dalam berpikir saat kita melakukan sesuatu. Jadi segala sesuatu kita harus menyadari akan hal itu. Nah, conscious thinking ini terasa paling dekat itu dengan 5 panca indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, penciuman, dan pengecap. Nah, dari conscious thinking ini kita memiliki dasar bahwa kita harus sadar akan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Padai membuat sebuah metode dalam berpikir yaitu di I5 yang berdasarkan dari conscious thinking. Jadi, I am my consciousness. Nah, how to stay consciousnya itu dengan cara CCI itu harus seperti ngaturkan. Nah, ini tuh merupakan hal mendasar yang harus kita terapkan dan juga kita pahami sebelum belajar dan juga menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari, salah satunya ilmu metode numerik ini. Jadi dengan kita selalu mengingat Tuhan dan kita menjadi lebih conscious. Nah, di I5 ini ada 5 tahap. Yang pertama kita harus conscious dulu. Dengan conscious itu kita menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan. Lalu the second one itu yang keduanya adalah intention atau niat. Jadi segala sesuatu harus kita niatkan dulu. Apa yang mau kita lakukan harus kita niatkan. Seperti kita ingin mengerjakan soal, kita niatkan untuk Tuhan agar lebih dimudahkan, lebih dibantu, agar dibantu dan dimudahkan Tuhan. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam initial thinking-nya. Initial thinking ini kita mendefinisikan dan juga menjelaskan serta mempelajari segala masalah yang ada di hadapan kita. Misalnya kita ingin mengerjakan soal tentang menghitung kecepatan mobil atau yang lainnya, mungkin kita bisa dengan mendefinisikan bagaimana mobil itu kecepatan awal berapa, jaraknya berapa, dan lain-lainnya. Lalu setelah kita mendefinisikan semua masalahnya, kita tahu apa masalahnya, baru kita masuk ke idealization. Idealization ini seperti kita menghubungkan dan juga menyatukan teori-teori yang kita miliki dan juga pastinya dibantu oleh Tuhan dengan kita tetap mengingat teori-teori tersebut. Lalu setelah itu baru kita menyelesaikan masalah itu dengan secara terstruktur atau seperti instruksi-instruksi. Nah, menurut saya pada step kedua yaitu niat itu kita banyak yang kadang salah berniat, seperti dalam belajar kita tidak meluruskan niat kita atau yang lainnya, sehingga mungkin karena itu step-step selanjutnya jadi lebih susah atau terhambat karena awal dari niat kita tidak jujur atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Pak Dai kemarin menjelaskan satu contoh yaitu menghitung waktu yang dihabiskan oleh air ini keluar dari tank. Nah, beliau menggunakan di I5 ini itu problem solution method, exercising conscious thinking. Dengan yang pertama kita meniatkan diri ini untuk menyelesaikan soal ini untuk Allah atau untuk Tuhan, dan sehingga dimudahkan oleh Allah dan Tuhan, dimudahkan oleh Tuhan untuk mengerjakan dan juga menyelesaikan soal ini. Kemudian kita juga mendefinisikan atau mendefine masalah dari apa yang ada di sebelah ini, dan juga kita memberikan asumsi-asumsi serta pattern dan juga yang lainnya. Lalu setelah itu kita masuk ke idealization, menganggap bahwa tekanan itu tidak berubah, lalu juga energi saat keluar dari selang itu tetap sama. Lalu juga kita bisa mendefinisikan dari idealization itu adalah delta energi per delta T. Nah, delta energi per delta T itu bisa juga dari Q plus W. Kemudian bisa dilihat energi itu adalah energi potensial ditambah energi
kinetik dan juga energi dalam, kemudian dibagi oleh delta T. Nah, sama dengan 0. Untuk mendapatkan sama dengan 0, maka harus delta energinya itu adalah 0. Maka energi potensial dan energi kinetik serta energi dalam itu sama dengan 0. Setelah itu kita mendapatkan waktu-waktunya dan kita mendapatkanlah hasil bagaimana berapa waktu yang diperlukan agar tangki ini dapat habis. Begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.